Ya, jadi banyak sekali oknum-oknum yang karena ingin mendapatkan klien, karena ingin mendapatkan customer, karena mereka dikejar dengan target, mereka mengiming-imingi atau mereka menjanjikan hal yang pasti atau fixed income ya. Rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Di video kali ini Andrew mau bahas tentang 6 tips ya untuk pemula, bagaimana cara untuk memilih broker forex ya, yang baik, yang benar, dan tentunya juga yang safety juga ya untuk pemula buat teman-teman yang baru saja bergabung ke dunia forex ya. Apa saja itu? Saksikan video berikut. Oke, jadi gini teman-teman ya, dalam dunia forex ya, broker itu menjadi satu hal yang penting karena broker ini menjadi sebagai perantara antara pembeli dan penjual ya. Kita sebagai investor ya, maka broker ini adalah sebagai tempat untuk kita menitipkan dana. Nah, biasanya broker forex itu berwujud atau berbentuk institusi ya ataupun perusahaan. Nah, kalau yang perorangan itu biasanya disebut dengan marketingnya. Ya sama, mereka juga menjadi bagian dari broker forex tersebut. Nah, mengapa Andrew bahas topik kali ini? Karena banyak sekali teman-teman Andrew maupun penonton-penonton dari YouTube Profit Training yang masih sering bertanya bagaimana cara memilih broker forex yang baik dan benar. Walaupun sebenarnya Andrew sudah pernah buat videonya, tetapi kali ini Andrew akan membahasnya lebih detail lagi, lebih lengkap lagi, dan juga sekaligus mengupdate lah ya, karena kita tahu belakangan ini banyak sekali broker-broker yang tanda kutip melakukan scamming ya, seperti broker Sunton ya, seperti broker Bank AI, seperti broker Forte1. Mereka sudah jelas-jelas terbukti melakukan scamming atau penipuan terhadap klien-kliennya. Dan teman-teman juga tahu bahwa oknumnya sendiri itu juga banyak sekali melakukan sebuah fraud ya. Fraud itu adalah sebuah kesalahan dalam melakukan sebuah penjualan atau melakukan sebuah perjanjian dengan customer, dengan klien gitu ya. Nah, kita sebagai klien tentunya harus bisa memilih, dan kita sebagai klien harus bisa mendeteksi ya mana broker-broker yang kita harus pilih, dan kita harus menghindari oknum-oknum yang seperti itu. Jadi untuk dari sisi oknum, fraud yang kebanyakan mereka lakukan itu adalah dengan cara mereka menjanjikan sebuah fixed income ya. Jadi Andrew nggak akan sebut merek di sini ya. Jadi banyak sekali oknum-oknum yang karena ingin mendapatkan klien, karena ingin mendapatkan customer, karena mereka dikejar dengan target, mereka mengiming-imingi atau mereka menjanjikan hal yang pasti atau fixed income ya. Seperti bentuknya adalah garansi profit ya, akurasi 100% lebih, money back garanti segala macam. Itu adalah satu bentuk iming-iming atau satu bentuk garansi yang menurut Andrew hampir dipastikan 99% itu adalah penipuan. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan penawaran dari oknum tersebut yang
mengatakan oh ini garansi profit, nggak mungkin loss ya, money back guarantee. Nah itu ya teman-teman sudah harus mulai curiga, karena dalam dunia trading forex teman-teman tahu ketika kita beli ya harganya turun ya kita pasti rugi, tapi kalau harga naik kita pasti untung. Begitupun juga dengan sebaliknya, kalau kita ambil posisi sell, harga naik kita pasti rugi, harga turun kita pasti turun. Jadi tidak ada satupun pihak yang bisa menggaransi sebuah profit gitu loh ya. Bahkan Andrew pun dalam membuat satu video ataupun di dalam website dari Profit Training pun selalu mencantumkan disclaimer. Disclaimer itu artinya teman-teman pemula maupun teman-teman yang sudah paham masuk ke dunia forex, pastikan teman-teman paham atas resiko yang akan terjadi ya, karena nggak mungkin ada satu pihak yang bisa menggaransi sebuah profit. Nah, jadi dalam video ini Andrew akan menjelaskan ya 6 tips supaya teman-teman bisa terhindar dari broker atau oknum yang tadi Andrew sebutkan ya. Apa saja? Simak 6 tips berikut. Oke, jadi tips pertama yang teman-teman harus perhatikan ya dalam memilih sebuah broker ya. Teman-teman harus perhatikan adalah tipe account ya. Jadi teman-teman harus tahu di dalam pembukaan account itu ada bermacam-macam jenis tipe account, baik yang MetaTrader 4 maupun yang MetaTrader 5. Jadi yang sekarang banyak sekali di pasaran itu ada 3 jenis tipe account ya. Yang pertama adalah regular account, di mana ini biasanya menggunakan lot itu minimal adalah 1 lot. Lalu ada yang disebut dengan mini ya. Mini account itu adalah kita bisa bertransaksi dengan menggunakan lot 0,1. Lalu ada satu lagi yang lebih kecil adalah mikro ya. Dan tiga-tiganya ini legal di Indonesia ya. Sekali lagi regular. Yang paling pertama tentu regular, lotnya 1 lot minimal ya. Lalu yang kedua adalah mini, di mana kita bisa mulai trading hanya dengan 0,1. Lalu sekarang sudah ada broker Indonesia yang menggunakan lot 0,01, itu yang disebut dengan mikro. Nah, ada satu jenis tipe account lagi ya, yaitu disebut dengan SEN ya, account SEN. Tetapi di Indonesia ini belum legal karena ya Andrew nggak tahu, memang regulasinya belum ada. Jadi kita harus memilih tipe account ini disesuaikan dengan modal yang kita punya. Nah, biasanya untuk regular account itu diperuntukkan untuk klien yang mempunyai modal 10.000 US dollar ke atas. Sementara kalau untuk mini biasanya idealnya itu adalah 1.000 dolar ke atas ya. Sementara kalau untuk mikro bisa mulai dari modal 100 dolar ke atas. Jadi silakan teman-teman memilih ya tipe account mana yang teman-teman akan pilih. Nah, selain dari tipe account, teman-teman juga harus memperhatikan leverage ya. Nah, untuk reguler biasanya menggunakan 1:100 ya. Lalu untuk mini biasa 1:200, dan untuk mikro bisa 1:500, bahkan lebih besar lagi. Jadi semakin kecil dana kita, maka yang disarankan teman-teman harus menggunakan lot yang sesuai juga. Artinya kalau dananya semakin kecil ya lotnya juga teman-teman harus pilih yang lebih kecil ya. Tadi Andrew sudah sebutkan modal yang cocok buat tipe-tipe account yang tadi Andrew sudah sebutkan. Jadi sebagai pemula teman-teman harus bisa memilih account sesuai dengan modal yang teman-teman sudah siapkan ya. Siapkan artinya siap untuk rugi ya, bukan siap untuk pasti profit, bukan ya, tapi berapa modal yang teman-teman bisa toleransikan untuk sebuah resiko. Nah, itu yang teman-teman anggap untuk jadikan sebuah modal ya. Nah, jadi saran Andrew, kalau teman-teman nggak siap dengan resiko, jangan pernah lakukan trading, karena trading itu adalah salah satu instrumen yang resikonya paling tinggi, dan teman-teman harus siap kehilangan uang. Kehilangan uang itu bukan artinya hilang dia menguap begitu saja. Tapi hilang di sini artinya adalah siap mengandung kerugian ya, siap mengandung resiko ya. Jadi itulah kenapa dalam aturan pembukaan akun ya, seorang investor itu nggak boleh membuka akun berdasar yang dananya itu berasal dari hutang ya. Dan juga seorang investor itu
dia nggak boleh pernah dikatakan pailit, ya, dia nggak boleh pernah dikatakan bangkrut, ya. Jadi akan sangat bodoh apabila teman-teman membuka akun tapi uangnya itu berdasarkan dari hutang, ya. Dan teman-teman juga nggak boleh menggunakan membuka akun ya uang itu berdasarkan dari misalnya uang yang pengeluaran teman-teman rutin, misalnya teman-teman untuk anak sekolah, untuk dapur, ya, untuk istri, untuk cicilan rumah, untuk cicilan mobil, untuk cicilan lain-lain. Jadi Andrew pastikan teman-teman, kalau saran Andrew sih ya, teman-teman kalau mau trading pastikan teman-teman nggak punya hutang, ya, nggak punya cicilan. Nah, teman-teman boleh trading. Artinya teman-teman punya uang lebih dan teman-teman boleh gunakan uang itu untuk melakukan trading, ya. Jadi itu tips yang pertama, ya. Oke, tips yang kedua ini masih berkaitan dengan yang pertama tadi, ya. Perhatikan dengan broker-broker yang jadi setiap broker itu memiliki deposit awal yang berbeda-beda, ya. Nah, umumnya kalau di Indonesia ya itu ada satu broker yang menurut Andrew legal dan resmi, ya, karena under Bapepti, ya. Itu hanya dengan modal $100 itu bisa, ya. Nah, Andrew sekali lagi nggak akan sebut merek di sini karena Andrew nggak endorse di situ. Tapi kalau teman-teman mau tahu broker apa itu, silakan hubungin Andrew aja di WhatsApp atau Telegram, ya, 081599108880. Teman-teman bisa dengan modal $100 aja, teman-teman bisa pakai broker yang terregulasi di Bapepti, ya. Nah, tapi ada juga broker yang dia modalnya adalah 200, ada, ya. Ada juga broker yang masih menggunakan modal minimal 500. Jadi semua broker mempunyai spesifikasi yang sangat berbeda, ya, baik itu dari sisi modal, baik itu dari sisi leverage, baik itu dari sisi spread, ya, baik itu dari sisi komisi, itu sangat berbeda, ya. Dari swapnya juga, ya. Nah, tetapi makanya yang bilang itu sangat tergantung dari kesesuaian dari modal teman-teman. Jadi kalau modal teman-teman adanya sekian, ya jangan dipaksakan pakai broker yang modalnya harus besar atau dikenakan dengan fee yang besar, ya. Sekali lagi, Andrew punya satu broker. Andrew tahu satu broker yang hanya bisa modal $100. Nah, teman-teman bisa trading dan itu legal dan resmi di Indonesia, ya. Jadi itu tips yang kedua. Oke, tips yang ketiga adalah perhatikan dari sisi spread dan komisi, ya. Oke, jadi memang rata-rata broker di Indonesia yang terregulasi oleh Bapepti pasti ada yang namanya adalah komisi. Karena rata-rata broker di Indonesia mereka ambil untung, ya, atau mereka harus membagi komisi untuk kepada marketingnya atau IB-nya gitu, teman-teman, ya. Nah, jadi untuk pemula ya disarankan tentunya mencari sebuah broker yang bisa memberikan spread yang sesempit-sempitnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu spread itu adalah selisih harga jual dan harga beli, ya, bid dan ask. Tentunya pilih yang paling kecil, ya. Dan yang kedua adalah untuk mengenai komisi, Andrew sarankan pilih yang paling kecil juga, karena ya sekali lagi setiap broker mempunyai fasilitas dan mempunyai service yang berbeda-beda juga, ya. Nggak ada salahnya kalau kita memilih broker yang komisinya lebih besar tetapi servisnya bagus misalnya gitu, nggak apa-apa, ya. Atau teman-teman memilih, oh saya nggak perlu servis, akhirnya saya memilih broker yang fee-nya paling kecil. Tetapi kalau untuk broker Indonesia memang nggak ada yang komisinya 0, itu nggak ada. Ya, karena sekali lagi kalau komisinya 0, brokernya nanti untung dari mana gitu kan. Tapi untuk broker luar, ya, broker luar itu ada, ya, ada yang dia tidak mengenakan komisi, spreadnya juga kecil. Sekali lagi, Andrew nggak sebut merek, teman-teman silakan aja konsultasi sama Andrew di WhatsApp atau Telegram 081599108880. Andrew bisa kasih tahu kira-kira modal teman-teman berapa dan broker apa yang cocok, ya. Sekali lagi silakan aja konsultasi, feel free to ask, ya. Andrew akan jawab membantu teman-teman pemula yang masih belum tahu bagaimana cara memilih broker yang baik dan benar, ya. Oke, yang nomor 4 adalah teman-teman harus perhatikan, ya, broker tersebut harus bisa memberikan kemudahan
pada saat deposit dan withdrawal ya. Nah, teman-teman harus bisa cek ya di Google ya broker-broker mana yang punya review atau punya track record ya dalam withdrawal yang gampang ya. Karena kalau teman-teman cari juga di Google, banyak sekali broker-broker yang tanda kutip nakal ya, mereka bisa mendelay withdrawal teman-teman ya. Nah, jadi sebagai pemula ya tentunya bukan hanya withdrawal tapi kecepatan deposit juga itu sangat-sangat penting. Nah, ya biasanya kalau Andrew, yang Andrew selalu alamin adalah kalau Andrew deposit itu paling lama 1 kali 60 menit itu biasanya depositnya sudah masuk. Dan untuk withdrawal biasanya yang Andrew alami adalah 1 kali 24 jam ya, biasanya withdrawal itu sudah di approve dan sudah bisa diterima di dalam rekening kita. Andrew jelasin untuk proses withdrawal dari broker lokal yang sekarang ada ya. Jadi gini, untuk broker lokal ya, ini hampir semua broker ya, tapi Andrew jelasin dari sisi broker lokal karena Andrew pernah bekerja di dalam dari broker lokal tersebut. Jadi gini, ketika ada request dari klien untuk melakukan sebuah withdrawal, maka withdrawal tersebut harus di ACC ya atau di approve ya oleh pihak dealing. Nah, dealing ini akan memberikan satu form ke atasannya untuk ditandatangan. Nah, ketika atasannya sudah tanda tangan, biasanya withdrawal tersebut akan diproses secara langsung. Nah, ini juga berkaitan dengan bank ya, berkaitan dengan bank. Jadi begini teman-teman ya, biasanya kalau di broker Indonesia itu mereka menggunakan bank BCA dan juga bank Panin. Ada juga bank-bank lain seperti bank Windu Kencana. Sekali lagi itu sangat tergantung dari segregated account apa yang broker itu pakai. Jadi setiap broker mempunyai bank-bank yang berbeda. Tetapi umumnya sekali lagi adalah bank BCA dan juga bank Panin ya. Dan ada lagi bank Windu Kencana ya. Nah, apabila seorang investor dia mau invest tapi dia mau memberikan sebuah cash, tentunya itu nggak bisa karena di setiap broker ya mereka mengharuskan untuk deposit itu semuanya adalah via transfer. Jadi kalau teman-teman bawa cash ke kantor mereka nggak akan terima. Harusnya sekali lagi ini aturannya mereka nggak boleh terima karena di dalam perusahaan tersebut ya itu mereka tidak menyediakan teller. Nah, apalagi kalau buat teman-teman yang masih menggunakan broker yang investnya itu ke atas nama pribadi. Nah, ya hati-hati, itu sangat rawan sekali ya, sangat-sangat rawan sekali terhadap penyimpangan. Jadi disarankan teman-teman harus cari broker yang untuk broker Indonesia mereka mempunyai bank lokal ya. Bank lokal tersebut dia harus atas nama PT dari broker tersebut, misalnya PT ABC atau PT apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek rekening segregated account ini apakah terdaftar di Bapepti apa enggak. Ya, teman-teman bisa cek di website Bapepti www.bapepti.go.id. Teman-teman bisa cek di sana apakah nomor rekening ini sudah terdaftar. Nah, apabila teman-teman sudah mengecek dan rekeningnya itu sudah terdaftar, maka teman-teman transfer ke sana. Itu yang dikatakan aman sekali karena diawasi. Rekening itu adalah rekening terpisah yang memang khusus dibuat untuk melakukan sebuah investasi. Nah, tapi untuk broker luar ada juga mereka yang menyediakan layanan seperti credit card ya, wire transfer atau melewati exchanger ya, karena ini kan uangnya ke luar negeri ya. Itu sekali lagi sangat tergantung dari broker tersebut. Tetapi menurut Andrew yang paling aman adalah kalau dari sisi Andrew sebagai orang Indonesia, tentunya yang paling aman adalah kita menggunakan broker Indonesia dan transfernya ke bank Indonesia juga. Itu menurut Andrew yang aman. Tapi bukan berarti broker luar nggak aman. Sekali lagi bukan berarti broker luar nggak aman. Tetapi teman-teman harus cek lagi reviewnya di Google. Dan yang paling penting adalah tidak boleh transfer atas nama pribadi. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah transfer ke atas nama pribadi untuk deposit itu 99% Andrew katakan adalah scam. Ya, 99% ya atas nama pribadi, atas nama upline, apapun itu menurut Andrew bukan yang seharusnya ya. Jadi itu teman-teman. Baik, yang selanjutnya adalah yang nomor 5 adalah teman-teman pertimbangkan mengenai broker yang terregulasi ya.
Nah, karena teman-teman tinggal di Indonesia, ya Andrew juga orang Indonesia, pastinya kalau broker yang teregulasi itu adalah broker yang terdaftar di Bapepti, ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Nah, untuk menjadi member dari Bapepti, tentunya broker tersebut atau perusahaan tersebut telah lulus uji atau telah dinyatakan safe ya oleh pihak yang berwenang. Nah, jadi buat teman-teman yang menurut Andrew sih kalau dalam dana yang di atas 10.000 US, Andrew sarankan teman-teman pakai broker lokal aja karena lebih safety. Walaupun memang Andrew akui broker lokal itu dia mempunyai fee dan juga mereka mempunyai regulasi yang agak ketat ya. Bahkan kalau teman-teman buka di salah satu broker yang Bapepti ya, mereka harus melakukan sebuah konfirmasi. Jadi teman-teman harus ditelepon, teman-teman suaranya harus direkam, dan teman-teman akan dikonfirmasi apakah benar teman-teman ingin membuka akun, teman-teman sudah paham resikonya. Jadi itu yang disebut dengan compliant, dan itu menjadi tugas compliant untuk merekam suara teman-teman, dan apabila terjadi perselisihan pendapat maka rekaman itu yang dijadikan sebagai pegangan bahwa teman-teman sudah menyetujui resiko untuk bertransaksi dalam dunia forex. Jadi itu teman-teman. Jadi memang aturan dari Bapepti itu semuanya seperti itu ya. Bahkan dulu waktu Andrew aktif di salah satu pialang ya, untuk pembukaan account dia konfirmasinya bukan hanya lewat telepon tapi ditemukan ya, didatangi oleh pihak compliant, dijelaskan resikonya, dijelaskan kejadian terburuknya apa saja. Itu dulu masih begitu, tapi sekarang Andrew nggak tahu apakah perusahaan yang Andrew dulu pernah kerja itu masih melakukan hal yang sama, atau belakangan Andrew juga sudah tahu banyak sekali mereka udah nggak melakukan hal itu, tapi mereka hanya via by phone saja ya. Yang mereka tanya adalah nomor login demo ya, apakah kita sudah pengalaman untuk trading, apakah kita sudah pernah memahami sebuah risiko, apakah kita sudah pernah bertransaksi di dalam industri futures market, dan apakah ada pihak ketiga ya yang menjanjikan fixed income atau ada perjanjian dengan pihak ketiga. Biasanya teman-teman itu yang seputaran ditanya, alamat email lah, data diri, nama ibu kandung, samalah seperti kita ingin membuka deposito di dalam sebuah bank. Jadi akan ada konfirmasi oleh wakil pialangnya. Dan menurut Andrew itu adalah cara yang benar ya, cara yang benar. Tetapi apabila teman-teman menggunakan broker luar, mereka nggak akan konfirmasi karena sekali lagi dananya keluar dan mereka nggak akan telepon. Jadi cukup teman-teman isi aja form di dalam websitenya, dan menurut Andrew broker luar dalam hal ini mempunyai kemudahan yang lebih mudah dibandingkan dengan broker, karena sekali lagi broker lokal mereka memperhatikan ada regulasi-regulasi, dan yaitu demi keamanan kita lah. Dan mana yang baik dan yang benar ya Andrew kembali balik buat teman-teman mana yang nyaman aja buat teman-teman ya. Karena sampai sekarang Andrew untuk dana-dana yang mungkin yang Andrew rasa ini adalah sangat-sangat besar ya, Andrew juga gunakan broker lokal. Tapi kalau untuk dana-dana yang relatif kecil, Andrew menggunakan broker luar juga bisa. Tapi sekali lagi itu tergantung tingkat kepercayaan investor terhadap broker tersebut. Teman-teman silakan riset sendiri. Nggak bisa hanya dengan nonton video ini teman-teman mendapat satu kesimpulan tanpa mendapatkan satu riset dulu. Ya, sekarang zaman udah canggih, teman-teman tinggal buka komputer, tinggal buka handphone, searching aja di Google review dari broker tersebut, itu keluar semua, ya. Jadi itu, teman-teman. Oke, tips ke-6 ya buat pemula yang mau memilih broker adalah pilih broker yang menyediakan banyak pasar. Nah, oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi sekarang itu banyak sekali pasar yang kita bisa pilih ya. Yang paling populer tentu adalah pasar forex, yaitu adalah pasar mata uang. Yang kedua adalah pasar indeks ya, seperti Hang Seng, Nikkei, Kospi ya, lalu ada Dow Jones ya. Dan yang ketiga adalah komoditi seperti silver, oil atau emas. Nah, yang sekarang baru-baru
ya, baru-baru banyak sekali orang munculkan itu adalah CFD, ya, Contract for Difference, yaitu saham Amerika. Dan yang kelima adalah pasar cryptocurrency. Nah, menurut Andrew, broker yang bagus dan yang baik dan benar itu adalah broker yang bisa memberikan kita pilihan pasar. Jadi satu account bisa trading untuk semua pasar, ya. Tapi tetap aja masih ada salah satu broker yang mereka masih membeda-bedakan accountnya. Jadi ketika teman-teman buka account, teman-teman disuruh pilih, teman-teman mau trading di mana. Misalnya mau trading di forex, ya hanya bisa di trading di forex saja. Atau teman-teman mau trading di indeks, ya hanya bisa trading di indeks saja, ya. Tapi menurut Andrew pribadi yang bagus adalah teman-teman buka satu account, dia bisa trading di semua market, ya. Sekali lagi, itu ada forex, ada indeks, ada komoditi, ada CFD. CFD ini saham Amerika seperti Amazon, Apple, ya, Starbucks kita bisa tradingkan. Yang terakhir ini adalah cryptocurrency. Jadi ya teman-teman pilihlah, teman-teman mau trading di mana, dan teman-teman riset dulu mana broker yang bisa memberikan keleluasaan dalam kita bertransaksi, ya. Nah, jadi itu ya 6 tips buat teman-teman yang mau, ya, memilih sebuah broker. Itu adalah 6 tipsnya. Nah, buat teman-teman yang masih ragu atau teman-teman yang masih belum tahu atau masih kurang jelas dengan video karena video ini di ruang publik, silakan teman-teman tanya-tanya, konsultasi secara private ke Andrew di Telegram atau WhatsApp 081599108880. Andrew akan dengan senang hati membantu teman-teman untuk bisa memilih broker yang ideal dan yang paling cocok dengan kondisi teman-teman, ya. Itu saja yang mau sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan tidak lupa juga yang meminta, apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share supaya Indonesia makin cerdas dan orang lain makin pintar dengan adanya video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video profit training lainnya. Salam profit.